pertama kali bungkus memang rasa takut ada. Pas pertama dulu. Was-was ada. Takut salah ada. Bukan karena takut ada hantu. Bukan takut karena ada hantu. Ya, waktu itu saya merasakan memang setiap malam, ya mungkin karena musim anjing menggonggong, tapi suara itu kalau menurut saya bukan anjing yang menggonggong sih. Bukan anjing biasa, anjing biasa yang menggonggong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk pemirsa, kali ini agak spesial dari yang kemarin, karena memenuhi permintaan si pemirsa setia dari kita dari channel Boleng, yaitu mendatangkan seorang religius, tokoh masyarakat di desa kami. Siapa dia? Yaitu Bapak Dhani Setiawan yang dikenal dengan Bapak Kaum. Oke, ini dia Bapak Kaum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Atas berkat rahmat Allah semuanya sehat. Amin. Agak grogi guys. Keringetan. Ini untuk memenuhi si pemirsa setia dari channel kami, disuruh mengundang Bapak Kaum. Coba soalnya pada penasaran bagaimana masa mudanya sebelum jadi Bapak Kaum, katanya seperti itu. Monggo Pak Kaum, dikaumaken, dikabulaken. Ya, masa muda sebelumnya lebih bagus saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Hendy selaku yang bertanya sebenarnya ya. Mengajak dulu sama pemirsa tonton sampai habis video ini, jangan di-skip. Mudah-mudahan menghibur dan juga bermanfaat untuk kita semua, dan tolong subscribe atau like tombol merah, komen. Ya baiklah. Kalau masa muda itu ya hampir sama. Saya pernah muda, kalian juga sekarang masih muda. Kegiatan itu sama. Saya dulu ya seperti kalian, hobi saya olahraga dan macam-macam. Kesenian juga saya ikut. Dari segi kegiatan apa yang ada di dalam, yang diadakan di dusun kita, saya ikut di Lengkong. Ada yang saya tidak ikuti, tapi bukan berarti saya tidak suka. Nonton kesana kemari ya, saya juga seperti kalian pernah juga. Akan tetapi saya juga tidak lupa sesuai dengan ajaran ustadz, ajaran guru, masih ingat yang namanya ibadah.
Oke, baik. Kalau lagi main kemana jangan lupa ibadah guys. Baik itu. Itu sekilas Hmm. dari masa muda saya. Masa muda itu sama. Untuk kegiatan di kampung itu saya selalu mengikuti apa yang menjadi kegiatan pemuda, apa yang menjadi kegiatan masyarakat pada umumnya. Saya tidak pernah menolak dan tidak pernah mengingkari apa yang menjadi kegiatan dan keputusan di desa itu sendiri. Itu sebelum menjadi bapak kaum masih sebelum bahkan sebelum menikah. Sebelum menikah sampai sudah menikah pun yang namanya hobi olahraga terutama yang ada di sini sepak bola, kemarin ada bola voli, ada tenis meja, ada badminton, kesenian juga saya ikut karena ikut meramaikan kan seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, itu kan sebelum menjadi bapak kaum. Itu menjadi bapak kaum itu sesudah menikah atau sebelum? Saya menjadi kaum itu sudah menikah, sudah punya anak 2. Sudah punya anak anak 2. Saya jadi kaum. Terus ini persyaratan menjadi bapak kaum itu seperti apa? Harus mempunyai sekolah tinggi atau harus mempunyai ilmu keagamaan? Kayaknya itu harus. Itu seperti apa? Yang pertama persyaratan jadi kaum yang dulu itu persyaratan ijazah SMP. Berarti tidak, ijazah tidak berpengaruh. Ya waktu itu harus minimal SMP. Karena memang waktu itu sedang digalakan itu ijazah SMP. Jadi yang nggak punya ijazah SMP SD itu nggak bisa daftar jadi kaum. Nggak ada ujian keagamaan, nggak ada, baca Quran nggak ada, tes ilmu nggak ada waktu itu. Padahal kalau menurut ilmu bagi orang-orang yang anak-anak yang nggak punya ijazah SMP itu kan banyak. Lalu yang punya ijazah SMP juga banyak, tapi yang punya ijazah SMP itu nggak punya minat jadi kaum. Ya dengan alasan macam-macam. Ada alasan takut, nggak bisa dan lain sebagainya. Waktu itu saya jadi kaum itu ya bukan berarti saya itu paling pinter di dalam agama, paling punya ilmu tentang keagamaan, itu enggak. Kebetulan saja waktu kecil saya dan masa muda saya sering mengaji, membaca Quran, seperti itu aja, cukup membaca Quran. Kalau ilmu-ilmu yang lain saya enggak punya, saya belum punya, apalagi ilmu kaum. Karena belum pernah jadi kaum, enggak pernah diajari kan. Minat jadi kaum itu pun saya enggak punya minat sebenarnya. Enggak punya minat. Kalau dipersentasekan ya 80-20. 80 enggak ingin jadi kaum, 20 itu pengen. Enggak punya enggak ingin tapi ada bayangan. Kenapa saya itu terus saya mau jadi kaum atau saya mau daftar menjadi kaum itu. Yang pertama itu dulu almarhum simbah saya itu kan mengatakan ya mungkin saya jadi kaum karena keturunan mungkin juga bisa. Oh berarti karena dulu ada mbah apa bapak pernah jadi kaum? Ya juga. Mbah saya itu dulu jadi kaum. Jadi sewaktu beliau masih hidup
berkata pada saya itu cara lengkongnya ya ngemben dikit jadi terima kasih. Emben dikit jadi lebih mboten lah kula mboten wantun, mboten pengin. Ora papan, ora apa-apa, ora wedi ora apa. Lah, ora pengin kok. Itu pas umur pinten Pak kamu? Kira-kira nih. Waktu itu saya belum nikah. Pak almarhum Simbah berkata demikian, saya belum nikah. Kemudian setelah saya menikah diulangi lagi. Kemudian diajari sedikit-sedikit tentang apa ilmu lebih itu, ilmu kaum itu. Sedikit-sedikit diajari, dipaksa. Saya nggak mau tapi dipaksa. Dipaksa mbah saya untuk mempelajari ilmu kaum. Sedikit yang berjalan di lengkong itu sendiri. Itu pun belum mempan, itu masih 60-40. Saya belum punya keinginan pengen jadi lebih itu orang. Terusan sing mengetuk hati salah 1-2 orang warga itu mengatakan paling dadi lebih ora ana sing gelem lengkong mending madrasah bongkar. Madrasah bongkar. Itu 1-2 orang bilang begitu. Hati saya terketuk. Memang waktu itu nggak ada yang mau mendaftar. Yang punya ijazah SMP itu nggak ada. Kemudian yang sudah menjadi jabatan RT, RW atau yang lain itu nggak boleh. Padahal sesungguhnya masih banyak lagi yang berilmu tentang keagamaan, lebih tinggi ilmunya tentang keagamaan, tentang kaum itu lebih banyak. Sebenarnya saya belum punya apa-apa waktu itu, ilmu itu. Tapi karena situasi waktu itu demikian, kemudian saya siapi saja keinginan salah seorang warga yang bilang kalau nggak ada yang mau jadi kaum, mending saja madrasah bongkar kan. Hati saya terketuk suatu ketukan itu ya. Terus kalau jadi kaum itu kan nggak lain dari pembungkusan mayat apa itu mocong ya kan. Itu kan harus mempunyai jiwa-jiwa yang spesial, kalau menurut saya itu spesial. Soalnya kan yang dipegang itu kan orang yang sudah tidak bernyawa, ya kan? Ya. Itu apa yang dirasakan ketika membungkus orang meninggal itu? Apa takut pertama awalnya dulu apa gimana? Pertama kali bungkus memang rasa takut ada. Pas pertama dulu. Was-was ada. Takut salah ada. Bukan karena takut ada hantu. Bukan karena ada hantu. Takut salah. Yang pertama bungkus jenazah itu saya mundar-mandir mengitari jenazah itu terus. Karena bingung mau seperti apa. Waktu itu kan kebetulan saya jadi kaum itu mbah saya sudah meninggal. Jadi mau belajar tentang membungkus itu saya belum sempat. Nah, kemudian saya belajar membungkus itu secara langsung di situ sama kaum yang dulu, terusan sama yang membantu kaum, yang sering membantu kaum dalam membungkus jenazah itu, diajari di situ langsung. Untuk pelajaran pertama membungkus jenazah waktu itu. Ya masih ada rasa ngeledek, itu pasti ada. Yang kalau pertama kali, jangankan membungkus mayat, pertama kali doa pun bibir sama nada bergerak. Rasa irama. Iya. Itu pengalaman pertama membungkus mayat. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah Bapak kaum pernah merasakan atau mendapatkan
firasat sebelum atau sesudah ada orang meninggal. Misal besoknya ada orang meninggal, hari ini ada firasat atau gimana? Itu sudah pasti, untuk saya sudah pasti ada. Kalau firasat dalam diri saya ada, firasat secara suara ada, kemudian kadang mimpi juga iya, kan seperti itu. Kalau tentang itu bukan hanya saya, termasuk istri pun merasakan. Ya, istri pun ikut merasakan kalau ada, ibaratnya kalau ada tetangga kita yang mau pulang ke rahmatullah, pasti ada firasat. Saya pernah kalau jadi kaum itu ya ada senang, ada susah, ada senang, ada resah, kegelisahan ada. Pernah saya tinggal, waktu itu saya pergi ke Jakarta, saya kerja karena itu sudah menjadi kaum. Sudah berapa tahun jadi kaum. Memang kalau saya sampaikan di sini, kalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dekat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar pula cobaan yang diberikan. Lalu apa kita yang menjalani cobaan tersebut mampu apa enggak, kan seperti itu. Bisa menerima, bisa menjalankan cobaan dari Allah SWT itu apa enggak. Kita kalau untuk menjalankan semua itu hanya dengan satu cara, itu dengan kesabaran dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya tergoncang, seolah-olah saya tidak mampu untuk meneruskan jadi kaum. Ya memang kalau dilihat sih hanya seorang kaum, buntel dongani wis, buntel dongani wis. Langsung tahun pisan motong kewan wis. Ning beban moral, hubungan, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Jadi malah kayaknya paling berat. Berat. Sungguhnya yang saya rasakan, mungkin kalau orang lain ringan karena ilmunya lebih tinggi kan. Tapi nggak ada yang mau. Mungkin punya ilmu tapi takut sama pocong, gitu kan. Pernah saya tinggal ke Jakarta waktu itu 11 hari, 13 hari lah sampai rumah. 13 hari. Di hari yang ke-10 saya punya riwayat firasat di Jakarta. Saya harus pulang. Itu padahal selama 13 hari kan nggak tahu kalau ada orang meninggal. Misal 1 hari aja besoknya ada orang meninggal kan, kita nggak tahu karena Allah yang ngasih. Itu belum dikasih firasat. Itu ya belum, kalau waktu itu belum saya berangkat ya saya sudah pamitan sama Pak Kadus, kemudian sama tokoh masyarakat, tokoh agama di sini. Saya mau pamit Pak, saya mau ke Jakarta, kan seperti itu. Tolong kalau ada apa-apa di rumah dibantu untuk membantu saya, tolong. Kan sudah diizini, tapi setelah saya di Jakarta sekitar 10 hari, kenapa tanggung jawab masih ada di pundak saya, kan seperti itu. Udah dititipin. Padahal saya sudah saya sudah berangkat, sudah pamit kan begitu. Iya. Ya terpaksa waktu itu saya pulang. Itu dapat firasatnya, contohnya seperti apa? Contoh. Waktu itu ya saya hanya mimpi di Jakarta, kan saya hanya mimpi. Kalau ada tetangga kita yang mau pulang ke rahmatullah, kan seperti itu. Itu secara jelas dalam mimpi saya, kan seperti itu. Kemudian saya pulang sampai rumah kurang lebih jam 3 malam, jam 6 sore ada yang meninggal waktu itu.
saya ditelepon ada orang meninggal, oh iya nanti saya sampai saya ke situ, sing nelpon anak Jakarta sejam ketemu masih prige. Padahalnya senang rumah. Karena firasat. Oh berarti ora kena tinggal mendi-mendi panen harus di jalani. Amanah mau ke dhewek mien siap ya saiki kudu siap kan seperti itu. Selalu standby. Standby di rumah. Itu saya pernah dengar katanya ada juga firasat ini bukan per orang yang mau meninggal tapi untuk desa. Yang namanya Pak Kaum bukan soal tanggung jawab buat masyarakat perorangan tapi desa juga. Saya pernah mendengar katanya ada anjing menggonggong sampai azan tengah malam gitu. Itu gimana Pak Kaum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya sampaikan di sini ya seharusnya nggak perlu saya sampaikan tapi kalau ditanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya waktu itu saya merasakan memang setiap malam ya mungkin karena musim anjing menggonggong tapi suara itu kalau menurut saya bukan anjing yang menggonggong sih. Bukan anjing biasa, anjing biasa yang menggonggong gitu. Kan seperti itu. Saya masih biasa-biasa saja, enggak kepikiran seperti itu, enggak. Hanya berpikir tapi enggak punya langsung saya bertindak itu enggak. Tapi ada seseorang sesepuh, bini sepuh yang mendatangi saya waktu itu. Yang kalau dia mengatakan saya untuk cara-carane prihatin aja turu gasik. Ngono langsung tak jawab ora tau turu gasik. Ora turu gasik ora biasa, ora jegongan tok. Lah napa sih? Ya ki hawa enyes. Ana suara apakah jenenge selain anjing? Serigala. Oh. Kayak suara serigala. Kuwi samben wengi ana terus jal diki melek ndang jam 12 munggah haring melek karo diringokna ana temanan ora. Nah ana ya diprihatini diki nomake wong dadi lebih ya ibaratnya dadi perangkate wong bisa nglengkong terima diprihatin. Ya kalau secara pribadi berat, tapi kalau secara tanggung jawab seolah-olah punya tanggung jawab keamanan padahal itu semuanya hanya ketentuan Allah sih, tapi dan sebagainya. Kemudian saya jalani waktu itu disuruh untuk berjalan tengah malam sampai ke dari rumah saya ke selatan sampai ke sekolahan, pinggir-pinggir desa. Enggak sampai ke pinggir-pinggir. Tengah-tengahan, hanya tengah-tengah desa, jalan-jalan itu jalan tengah. Sekolahan ke utara sampai ke itu Karitan. Disuruh ngalor ngidul sendirian. Tapi karena itu perintah orang tua, perintah bini sepuh, perintah sesepuh, waktu itu hanya saya jalani sendirian dan saya tidak tanya-tanya. Kemudian di lain waktu saya mendatangi bini sepuh tersebut dan juga Pak Kiai. Saya disuruh kembali untuk melakukan ritual doa itu. Jangan salah paham, ritual saya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ritual yang itu bukan, saya nggak pernah. Disuruh kalau ada anjing menggonggong, saya disuruh adzan waktu itu karena Pak Kiai yang menyuruh, saya jalani di tengah jalan. Waktu itu anjing menggonggong
sudah menggonggong, saya adzan. Di waktu saya adzan anjingnya Berhenti. diam, langsung diam itu. Tapi ya rasa merinding, kemudian Itu sendiri, Pak? Oh, sendiri, bulu rambut berdiri, serasa sesak di jalan sesak. Tapi saya hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya mati di jalan pun saya enggak apa-apa, kan seperti itu. Kan seperti itu. Sebuah tanggung jawabnya menjadi bapak kaum. Waktu itu sudah, kemudian di hari esoknya sudah, alhamdulillah bukan karena saya, karena Allah Subhanahu wa taala mungkin mengabulkan doa-doa dari masyarakat itu sendiri. Terasa hangat mungkin, Pak Kiai bilang seperti itu. Berat, tapi karena mungkin sudah menjadi jalan saya, saya jalani harus dengan senang hati. Enggak ada rasa menyesal, enggak ada rasa pamer. Mohon maaf, saya cerita di sini bukan berarti saya pamer, karena ini permintaan dari channel Boleng, ya, mohon maaf ya. Mungkin ada satu yang perlu saya ceritakan. Saya jadi kaum itu kan karena saya terus terang ilmunya masih sedikit sekali. Hanya mungkin bisa membaca Al-Quran, itu pun entah itu benar atau salah, kan saya nggak tahu. Tapi kan benar dan salahnya saya mengaji. Kemudian saya dikasih arahan melalui buku yang beliau kasih, seperti itu. Kalau untuk ilmu kaum saya belum punya, karena saya punya ilmu kaum, saya belajarnya sama Pak Kaum. Iya. Kaum sewilayah Desa Binangun mungkin sudah banyak yang saya dekati, terutama yang kaum yang di sini beliau masih Sumeneng, saya gurui. Kaum yang lain juga saya mintai ilmunya, karena pesan itu kan secara langsung, karena itu pekerjaan kaum, jadi saya belajarnya sama Pak Kaum, kan seperti itu. Langsung. Jadi kalau saya belajar Al-Quran, ya saya belajar sama Ustadz tentang Al-Quran, tajwid, saya belajar sama Ustadz yang di situ. Kalau ilmu lain ya mungkin saya belajar sama guru yang seperti itu juga yang saya inginkan. Waktu saya jadi kaum kurang ilmu, saya datang. Pertama kali saya membungkus jenazah, kan yang nama jenazah itu kan nggak sama, bukan membuka, tapi ini cerita, karena memang itu ada. Satu kali, pertama kali, bukan pertama kali saya membungkus, tapi pertama kali saya merasakan jenazah itu nggak tutup mata. Jenazah itu nggak tutup mata. Saya pernah dengar katanya kalau jenazah nggak tutup mata harus ditutup. Waktu itu saya kan belum tahu cara nutupnya. Saya lus-lus itu ya nggak mau. Tetap membuka terus, tetap melek. Seketika itu ya langsung belajar, maring langsung Pak Kaum, jenazah tak tinggal. Maka orang ngerti kan? Tak tinggal. Bukan aib itu kan, saya karena cerita kan, nggak tahu itu, Allahu a'lam. Yang tahu Allah yang tahu kan, entah itu bagaimana saya nggak tahu. Yang penting saya pernah dengar kalau ada jenazah yang buka mata katanya harus ditutup, kan seperti itu. Jadi yang belajar sinau karo nggon Pak Kaum. Maring Pak, nak nutup pripun sih Pak? Ya nak wong wis mati gak digarap mendelik baya dulek matane.
Wah serius-serius takon wan diguyoni. Nah, terus akhirnya yo diwenehi carane kene. Ya karena penuh keyakinan, alhamdulillah atas ridha Allah ya bisa ditangani. Tapi pakai doa. Ya tetap doa. Waktu itu kan saya belum tahu doa. Soalnya belum tahu. Ya lucu sih. Ada lucunya, ada seremnya, komplit. Itu yang pas suara serigala menggonggong itu kan sendiri. Kalau misal dibantu sama orang ditemenin itu sebenarnya boleh apa enggak? Ya boleh saja. Boleh, lebih banyak keliling-keliling itu. Lebih banyak lebih baik. Ya lebih banyak yang berdoa lebih baik kan. Lebih banyak yang berdoa juga lebih baik. Soalnya kalau warga ini yang di Boleng bocah-bocahnya suka melek, jalannya suka melek malam. Tidurnya kadang pagi. Bisa itu buat daripada sampai merinding sampai ini kan kalau ditemenin mengeringankan merindingnya. Kalau misal itu boleh ditemenin. Tentunya Andi itu kan paling seneng yang katanya mencari hantu katanya. Diajak Pak. Lain kali. Itu ceritanya menjadi seorang kaum karena di dalam cerita itu penuh dengan tanggung jawab, entah itu dari pembungkusan mayat sampai ke desa. Sampai itu ada serigala menggonggong, itu bukan serigala hewan tapi serigala enggak tahu. Tentu saja ada suka dukanya menjadi bapak kaum. Suka duka menjadi bapak kaum itu entah itu diliatin pocong dukanya seperti apa Pak? Suka duka menjadi tokoh masyarakat sebagai bapak kaum. Kalau suka menurut saya itu bersama-sama. Kalau untuk pribadi ya sebagai perangkat saya syukuri, bukan berarti saya suka jadi perangkat, saya suka jadi kaum, saya bangga jadi kaum, itu enggak. Tapi saya syukuri saja apa yang saya alami, saya rasakan seperti itu. Kalau saya bangga jadi kaum berarti saya sombong ya. Kan seperti itu. Saya enggak bangga jadi kaum dan enggak suka sekali jadi kaum karena itu adalah suatu tanggung jawab. Yang namanya perangkat itu katanya punya tanggung jawab dunia akhirat kan seperti itu. Iya. Dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Jadi kalau menjalankan suatu amanah di dunia nggak mampu menjalankan dengan baik, maka akan dirasakan akibatnya di akhirat nanti, bukan hanya di dunia. Kalau masalah suka ya banyak kesukaannya, soalnya ya sering-sering ngumpul musyawarah tentang keagamaan, musyawarah tentang pemerintahan, suka diajak kan seperti itu. Untuk yang pasti kalau musyawarah itu untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat kan seperti itu. Itu selalu diajak untuk demi kebaikan. Kalau masalah duka ya bukan berarti saya tidak mensyukuri nikmat Allah, karena itu sudah suatu tanggung jawab yang harus saya jalani. Waktu yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Berarti nggak bisa kemana-mana. Ya nggak bisa kemana-mana. Berarti kalau saya pergi jauh berarti saya ingkar kan seperti itu. Karena saya pernah mengingkari. Seperti itu, terutama waktu. Jadi saya nggak bisa fokus dalam suatu apapun, pekerjaan, karena tanggung jawab, pekerjaan, terusan pengen main-main sama teman, gue angel. Pengen bal-balan, gue karo kanca angel kan begitu. Karena harus tahu. Duit sepatu bola, sudah beli sepatu bola karena kurang bagus kan,
besok kan mau tanding. Saya pinjam sepatu sing luwih apik. Sepatu wis tak silih, ngesuk ana acara kan ora pinter bal-balan. Banyak bisane mendukung semangat untuk remaja di Lengkong Lor, terutama itu boleng untuk semangat dari segi apapun yang positif, dari segi kegiatan apapun saya tidak sebutkan satu persatu, tapi kegiatan apapun yang positif saya tetap mendukung demi kelancaran dan persatuan di desa di dusun Lengkong khususnya seperti itu. Emang ini saya bukan mengada-ada, emang beliau Bapak Kaum memang selalu mendukung hal-hal, apalagi kalau di Lengkong ini ada komunitas boleng, itu sangat mendukung di hal positif. Saya akui jempol dari orang tua untuk anak muda aja klop. Ini untuk yang terakhir Pak Kaum, pesan-pesan untuk masyarakat agar desa Lengkong atau pemirsa yang lainnya terhindar dari mara bahaya atau yang lainnya gitu. Kalau apalagi soal saat ini kan lagi marak-maraknya pandemi corona, itu pesan-pesannya biar sehat walafiat itu pripun. Ya, kalau untuk hal kesehatan, keamanan, tak lebih itu dari diri kita masing-masing sendiri dulu, ya. Untuk menjaga keamanan pribadi, menjaga keamanan keluarga, menjaga keamanan masyarakat secara bersama-sama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, terusan berkeluarga atau secara bersama-sama kan seperti itu. Tidak lepas Allah memberikan berkah, memberikan cobaan itu dari pribadi. Tapi juga bisa memberikan secara massal kan seperti itu. Maka dari itu dari diri kita pribadi sendiri dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, melindungi, memberi kesehatan, keamanan kepada diri kita dan keluarga. Kalau sudah berkeluarga, anak, istri, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi perlindungan. Itu yang pertama. Kalau semuanya sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi perlindungan. Berarti wong sedesa wis ndonga kabeh. Wis ndonga kabeh. Tapi secara berjamaah lebih bagus. Secara berjamaah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kan lebih kuat lagi secara berjamaah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat, kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala, kita hindari dari segala perbuatan maksiat, insya Allah kita terhindar dari segala mara bahaya apapun. Dari kesehatan, dari ilmu, dari kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau kita taat, insya Allah apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi pesan-pesan kita semua, bagi yang menonton channel ini, hidup kita nggak boleh sombong kan begitu. Hidup tanpa doa adalah sombong kan seperti itu. Kita berjalan kita berdoa, makan kita berdoa, mau ke masjid berdoa, mau berpakaian berdoa, mau ke WC juga berdoa, mau apapun kita berdoa. Berarti segala sesuatu yang mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tidak berdoa berarti menyombongkan diri bahwa saya bisa kan seperti itu. Kan? Seperti itu. Ceritanya menarik, dari sebelum menjadi Pak Kaum, dari cerita masa mudanya sampai menjadi Bapak Kaum, suka dukanya sampai tanggung jawabnya sudah diceritain. Dan di video ini kebanyakan kita ini mengaji. Sebenarnya ngaji itu
belajar soal keagamaan langsung dari menonton video ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih buat Bapak Kaum sudah berkenan hadir di sini. Nyong kasih ora wujud. Reki. Terima kasih buat Bapak Kaum sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak juga. Jangan lupa berdoa kepada Allah, jangan menyombongkan diri seperti Bapak Kaum ucapkan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terus jangan lupa ibadah juga, jangan lupa biar dilindungi Allah selalu, dan jangan lupa makan. Oke, saya rasa cukup. Untuk sementara ini ikuti protokol kesehatan. Sip. Terima kasih. Saya rasa cukup. Salam sehat buat semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini. Hidupin loncengnya biar kita ngupload video kalian bisa ada notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa.